Pernah nggak sih Anda merasa punya sesuatu yang berharga, tapi bukan dalam bentuk uang? Gimana kalau ternyata kunci buat mengatasi salah satu masalah terbesar kita itu justru tersembunyi di dalam diri kita sendiri? Nah, di bahasan kali ini kita akan membongkar sebuah peta harta karun dari seorang pemikir Prancis yang bakal nunjukin di mana kekayaan sejati Anda itu sebenarnya berada. Oke. Halo, kita ketemu lagi. Eh, Masih tentang pengangguran. Ya. Tapi ini bukan persoalan bagaimana menduduki sebuah negara. Ini persoalan bagaimana kita turut memikirkan jalan keluar. Nah, saya belajar sosiologi dan kembali saya membaca, lalu ketemu dengan Pierre de Bourdieu, seorang filsuf Prancis. Menarik, beliau membahas tentang modal. Tuh. Jadi modal itu bukan hanya uang atau modal ekonomi. Ada modal budaya atau cultural capital, ada modal sosial atau social capital, dia jelaskan begitu. Terus ada juga symbolic capital, modal simbolik ya. Nah, ini semua ada pada potensi manusia, dan kalau itu digerakkan, menurut Bourdieu itu bisa dikonversi menjadi modal lainnya, misalnya modal ekonomi ya. Nah, salah satunya itu modal budaya misalnya. Salah satu poin yang disebut sebagai modal budaya itu adalah kecakapan atau skill ya, pengetahuan, macam-macam gitu ya. Dan itu bisa dikonversi menjadi uang. Jadi ketika anak muda ingin membuka usaha misalnya, tidak bisa lagi mengatakan, saya tidak punya modal, karena ternyata modal bukan hanya uang. Ya, mungkin maksudnya Anda punya duit, Anda punya uang untuk memulai usaha. Tapi Bourdieu mengatakan ketika Anda punya skill, punya keterampilan, itu bisa dikonversi. Atau bahkan Anda memiliki karakter yang bagus, misalnya Anda menegakkan nilai-nilai kejujuran, Anda dikenal sebagai orang yang baik, orang yang ya sebagaimana masyarakat mengakui bahwa orang seperti adalah orang yang baik, orang yang jujur, disiplin dan seterusnya, maka kemungkinan besar itu bisa Anda konversi karena ada orang lain yang menghargai itu, dan itu yang disebut dengan modal. Oke, saya kira penjelasan lengkapnya kita simak laporan kawan kita ya. Pernah nggak sih Anda merasa punya sesuatu yang berharga, tapi bukan dalam bentuk uang? Gimana kalau ternyata kunci buat mengatasi salah satu masalah terbesar kita itu justru tersembunyi di dalam diri kita sendiri? Nah, di bahasan kali ini kita akan membongkar sebuah peta harta karun dari seorang pemikir Prancis yang bakal nunjukin di mana kekayaan sejati Anda itu sebenarnya berada. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kita semua fokus pada satu angka. Angka ini bukan sekedar data ya, tapi cerminan dari tantangan super besar yang sedang kita hadapi bersama. 7,46 juta. Itulah proyeksi jumlah pengangguran di Indonesia. Coba deh berhenti sejenak dan bayangkan. Itu bukan sekedar angka di layar. Itu adalah jutaan mimpi yang tertunda, jutaan keahlian yang diam, dan jutaan potensi yang cuma nunggu buat dilepaskan. Biar kita benar-benar kebayang segede apa skala ini, lihat deh perbandingan ini. Jumlah pengangguran kita ternyata lebih banyak dari seluruh populasi negara Finlandia. Bayangin, satu negara penuh. Skalanya benar-benar luar biasa kan? Dan ironisnya nih, negara yang populasinya lebih kecil dari jumlah pengangguran kita ini, Finlandia, justru dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 8 tahun berturut-turut. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jadi, apa dong masalahnya? Apa kita ini beneran kekurangan sumber daya? Atau jangan-jangan kita cuma salah mencari? Bisa jadi, harta karun terbesar kita justru bukan dalam bentuk uang, dan selama ini kita belum tahu cara menggunakannya. Nah, untuk memecahkan teka-teki ini, kita perlu melakukan satu hal yang krusial banget. Kita harus mendefinisikan ulang apa itu kekayaan. Karena ternyata, kekayaan itu jauh-jauh lebih luas dari sekedar saldo di rekening bank kita. Kalau dari kacamata sosiologi, modal itu pada dasarnya adalah semua senjata yang Anda miliki untuk maju dalam hidup. Bukan cuma uang ya, tapi semua yang bisa Anda gunakan. Ini adalah cara pandang yang benar-benar mengubah permainan. Karena itu artinya, kita semua ini sebetulnya jauh lebih kaya dari yang kita kira.
Dan sosok yang akan jadi pemandu kita dalam perjalanan ini adalah seorang pemikir jenius dari Prancis, namanya Pierre Bourdieu. Gagasannya tentang berbagai bentuk modal inilah yang akan jadi peta kita untuk menemukan harta karun tersembunyi itu. Menurut Bourdieu, kita semua itu punya 4 jenis modal atau kekayaan. Anggap aja ini seperti 4 pilar yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah dalam hidup. Nah, ini dia keempatnya. Ada modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Masing-masing ini adalah sumber kekuatan yang unik. Yuk kita lihat lebih dekat. Kita mulai dari yang paling kita kenal dulu. Pertama, tentu saja, modal ekonomi. Ini yang paling gampang kita pahami. Uang, properti, investasi. Pokoknya, aset apapun yang bisa langsung diuangkan. Sederhana dan jelas ya. Berikutnya, ada modal budaya. Nah, ini adalah kekayaan tak terlihat yang ada di dalam diri Anda. Bukan uang, tapi pengetahuan, keahlian, bahkan cara Anda berbicara. Semua hal yang membuat Anda bernilai di mata orang lain. Dan yang menarik, Bourdieu membaginya jadi 3 jenis. Ada yang melekat di diri kita, kayak cara berpikir kita. Ada yang bentuknya barang, misalnya koleksi buku atau karya seni. Dan ada yang diakui secara resmi, seperti ijazah. Ketiganya ini adalah aset yang sangat berharga. Lalu, ada modal sosial. Ini bukan tentang apa yang Anda punya, tapi siapa yang Anda kenal. Kekuatan dari sebuah jaringan, kepercayaan, dan koneksi. Ini adalah kekayaan yang diukur dari seberapa kuat lingkaran pertemanan dan profesional Anda. Terakhir, yang paling halus nih, modal simbolik. Anggap aja ini adalah nilai dari nama baik Anda, reputasi, kehormatan, dan pengakuan. Ketika nama Anda saja sudah cukup untuk membuka pintu, nah itulah kekuatan dari modal simbolik. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling serunya. Keempat modal ini ternyata nggak diam di tempat loh. Mereka bisa diubah, ditukar, dan digabungkan. Inilah yang disebut seni konversi modal. Dan inilah kuncinya. Persoalannya bukan cuma seberapa banyak modal yang Anda punya, tapi seberapa pintar Anda mengubah satu modal menjadi bentuk modal yang lain. Inilah cara membuka potensi tanpa batas. Slide ini menunjukkan contoh klasiknya. Anda menukar modal ekonomi alias uang untuk mendapatkan modal budaya, yaitu gelar sarjana. Gelar itu kemudian Anda cairkan lagi menjadi modal ekonomi yang lebih besar dalam bentuk gaji yang tinggi. Ini adalah siklus yang cerdas banget. Hal yang sama juga berlaku saat Anda menggunakan modal sosial atau jaringan untuk mendapatkan pekerjaan. Satu hal lagi yang penting banget, modal itu seperti bola salju. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin cepat ia akan membesar. Itulah kenapa penting banget untuk mulai menggulirkan bola salju Anda di semua area ini sesegera mungkin. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana caranya kita bisa menggunakan semua ini dalam kehidupan nyata? Bagaimana Anda bisa mengubah harta karun ini menjadi peluang karir? Sekarang, yuk kita lakukan refleksi cepat. Coba tanyakan pada diri sendiri, di luar isi dompet Anda, di mana kekayaan Anda yang lain? Keahlian apa yang orang lain nggak punya? Siapa orang-orang penting dalam hidup Anda? Coba deh, mulai petakan aset Anda. Tulis semua keahlian Anda, itu modal budaya. Buat daftar nama orang-orang yang bisa Anda hubungi, itu modal sosial. Dan pikirkan tentang reputasi Anda, itu modal simbolik. Setelah Anda melihat semuanya di atas kertas, Anda mungkin akan sadar betapa kayanya Anda. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara menukarnya? Pada akhirnya, teori Bourdieu ini memberi kita kekuatan untuk melihat nilai di tempat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Memang butuh kerja keras, tapi kuncinya ada di tangan Anda. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda punya modal, tapi modal tersembunyi mana yang akan Anda gunakan besok untuk mengubah hidup Anda